Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan antena propagasi ya, dimana ini merupakan sebenarnya jadwal pertemuan dari setelah UTS ya. Nah, oke, di pertemuan ke 9 ini karena Jogja-nya pertemuan 8 diisi dengan UTS, sehingga ini merupakan pertemuan 9 di mana kita akan membahas mengenai macam-macam antena. Kalau sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit mengenai macam-macam antena, maka di dalam modul ini akan dijelaskan secara lebih detail lagi, yaitu tentang macam-macam antena sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Oke, ini adapun pendahuluan. Jadi dari macam-macam antena tersebut, tidak semua antena yang bisa kita paparkan di dalam media pembelajaran ini, karena ada banyak jenis antena sehingga hanya beberapa yang simple dan juga merupakan mungkin perwakilan dari berbagai macam jenis kategori antena ya, terutama perkembangan dari antena dipol. Misal seperti contoh antena linier itu seperti apa. Kemarin juga sebelum jadwal UTS atau di pertemuan 7 ke bawah, kita sudah membahas mengenai contoh-contoh antena linier ya secara umum. Kemudian antena loop dan juga antena helix. Ini antena loop dan helix ini juga pada dasarnya dia antena, salah satu jenis antena wire juga ya, sehingga oleh karena itu kebanyakan untuk antena loop dan maupun antena helix ini berbahan kawat ya, biasanya kawat ataupun semacam pipa yang dalamnya bisa pejal maupun kosong. Kemudian antena V ada rembik juga, ini konfigurasi nanti jadi double V seperti apa. Kemudian ada banyak jenis antena yang dihasilkan dari modifikasi antena dipol ya. Dalam hal ini nanti kita bahas contoh-contohnya modifikasinya. Kemudian antena ground plane seperti apa, kemudian antena reflektor, antena aplikatif itu contohnya seperti apa, kemudian eksotik dari antena. Jadi kira-kira secara outline berikut jenis-jenis antena yang akan kita bahas di modul 5 ini. Ini pendahuluan ya, seperti yang sudah dibicarakan pada bagian sebelumnya, bahwa dimensi antena paling kecil harus mendekati dengan panjang gelombang, atau biasanya bisa kalau dipol kan bisa 1/4 lambda atau setengah lambda. Nah, setengah lambda itu kan ketika dia dijumlahkan maka juga akan mendekati lambda. Nah, mendekati gelombang, panjang gelombang supaya menjadi antena yang menjadi radiator yang efisien. Bahkan untuk mendapatkan gain yang tinggi, dimensi antena harus jauh lebih besar daripada panjang gelombang. Jadi dimensi antena berkaitan dengan aperture. Contohnya penggunaan teknik array tadi ya, atau teknik susunan, dengan itu tujuannya bisa meningkatkan gain. Tapi secara otomatis maka dimensi keseluruhan antena itu akan lebih besar daripada panjang gelombang atau lambda. Kemudian menaikkan gain suatu antena
selalu disertai dengan penurunan lebar dan luas dari berkasnya. Nah, sehingga antena dengan gain yang tinggi memerlukan pemasangan dan penempatan yang sangat teliti agar benar-benar menunjukkan pada sasaran yang diinginkan. Jadi contohnya seperti ini, antena dengan gain besar 60 dB itu dapat dipastikan beamnya sangat kecil, di bawah 1 derajat. Jadi biasanya ya biasanya tuh kalau antenanya omnidirectional ke segala arah, maka gain yang dihasilkan itu akan kecil. Jadi itu kuncinya. Sehingga ketika kita merancang suatu antena dengan, kemarin kan kita belajar pola radiasi ya, ada end-fire dan lain-lain. Nah, kemudian ada teknik distribusi ya, ada distribusi binomial, kemarin ada yang distribusi uniform, kemudian ada distribusi misalkan tekniknya adalah Chebyshev. Nah, maka dari teknik itu kemarin kita sudah melihat bahwa ada pengaruh main loop ya, ada pengaruh main loop dari susunan antena. Nah, dari susunan jadi susunan distribusi yang masuk ke dalam masing-masing antena array tersebut. Sehingga ketika distribusi yang kita gunakan optimum, maka berkasnya akan mendekati optimum dan juga setup levelnya jaraknya jauh dan juga gainnya akan cukup besar. Nah, tapi kalau kita lihat waktu kemarin yang distribusi binomial ya atau Pascal, itu kan setup levelnya hampir 0 ya. Akan tetapi dapat teman-teman lihat bahwa berkasnya akan menjadi lebar sehingga gainnya akan turun ya, dibandingkan dengan misalkan teknik yang menggunakan antena uniform, distribusi uniform sekalipun. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Pasti kalau antena gain sebesar 60 dB, pasti berkasnya akan sempit mendekati 1 derajat, yaitu sekitar 0,2 derajat, sehingga kesalahan penempatan sebesar 0,1 pun akan berpengaruh ya, karena misalkan nih, nah kayak saya ya biasa merancang antena radar dengan beamnya biasanya di bawah 1 derajat, hampir sama lah dengan kasus seperti ini. Tapi biasanya saya itu gainnya 30 dB lah, cukup dengan berkas atau beam width-nya adalah 1 derajat. Maka ketika untuk penampang apertur antena, misalkan ini penampang apertur antena array ya di depan, ketika dia misalkan menghadap ke depan, ini adalah titik 0 dari, kan radar muter 360 derajat, titik 0 dari arah haluan misalkan, maka 1 derajat itu harus benar-benar ada di titik 0-nya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau penempatan antena ini bergeser sedikit saja, misalkan sedikit, karena kan pemasangannya manual biasanya, tapi kalau untuk radar itu harus benar-benar mendekati presisi, sehingga kalau ada penyimpangan sudut maka terjadi ambiguity terhadap deteksi beamnya. Misalkan ada objek yang harusnya itu dideteksi pada sudut misal 23 derajat, karena beamnya tadi kesalahan terhadap penempatan misalkan sejauh 0,5 derajat, maka misalkan bergeser, yang harusnya di 23 maka misal saja didapatnya jadi 22,5, yang itu